Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Posisi Agama dalam Pancasila. Dengan saya sendiri, pemateri pertama, atas nama Umi Mafira Novianti, NIM 2041010600010. Tetapkan bahwa 1 Juni menjadi Hari Pancasila dan Hari Libur Nasional. Pembahasan pertama, Pancasila. Apakah Pancasila itu? Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. 5 prinsip tersebut telah dicetuskan oleh Presiden pertama kita Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Maka pada tahun 2016 telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo Hari Pancasila dan Hari Libur Nasional. Meski begitu, perumusan Pancasila melalui perjalanan yang cukup panjang. Terlebih lagi, selain Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo ikut serta dalam menyuarakan gagasan mereka dan menjadikan bibit lahirnya Pancasila. Dan akhirnya Pancasila resmi disuarakan oleh Presiden Soekarno dan terpilih menjadi landasan ideologi bagi bangsa Indonesia atau Pancasila bagi Indonesia. Berikut isi yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat dan kemusyawaratan. Kelima prinsip tersebut yang ada pada Pancasila memiliki arti begitu besar. Sejak saat itu, Pancasila menjadi landasan ideologi bernegara dan bertahan. Kelima prinsip yang ada pada Pancasila memiliki arti begitu penting bagi bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi landasan ideologi berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Indonesia diharapkan memiliki dan membentuk kepribadian yang sesuai tiap-tiap dalam kandungan Pancasila. Saya Farah Malika Zumala, nomor NIM 2021010600035. Di sini saya akan menjelaskan pengertian agama. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sistem yang mampu mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan juga peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai dengan tata kaidah yang berkaitan langsung dengan ciri pergaulan manusia dengan manusia lain dan juga manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan menurut etimologi, agama juga dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan aturan yang mengarahkan manusia dalam arah dan tujuan tertentu yang baik dan benar. Mungkin itu saja pengertian agama dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik. Perkenalkan, nama saya Wanda Septiana Martini. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas materi tentang posisi agama dalam sila-sila Pancasila. Dan di sini saya hanya akan membahas 3 sila saja karena dua sila selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Dan langsung kita mulai di sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan dalam pengertian sila pertama adalah Tuhan yang mencakup seluruh agama di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan animisme maupun dinamisme. Lalu yang kedua, sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai umat Islam maupun yang lainnya memiliki ibadah masing-masing seperti sholat maupun sembahyang. Dan kita sebagai umat yang beragama wajib melakukan ibadah kita masing-masing.
Selanjutnya ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan juga agama yang berbeda-beda. Dan dalam agama kita masing-masing, kita diajarkan untuk saling menghargai dan bersatu agar tidak ada perpecahan antar agama lagi. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dibahas oleh pemateri keempat. Nama saya Ayu Puja Pangestu dengan NIM 2041010600025. Di sini saya sebagai pemateri terakhir dari kelompok 11 dan akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai posisi agama dalam sila-sila Pancasila. Nah, sekarang kita sudah sampai pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Posisi agama dalam sila keempat ini dapat kita lihat jelas pada rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perlu diketahui dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan yang artinya dalam tubuh manusia terdapat sebuah daging. Jika daging tersebut baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan jika daging tersebut buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah daging itu bernama hati. Jika kita berbicara soal hati, hati merupakan penggerak dari seluruh anggota tubuh manusia. Dengan adanya puasa, bisa membantu manusia untuk mengontrol hatinya agar terhindar, agar mencegah dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan puasa ini untuk seorang pemimpin bisa menumbuhkan rasa peka dan juga empati terhadap keinginan dan juga harapan masyarakatnya. Dengan puasa, seorang pemimpin bisa mengetahui sejauh mana dirinya bisa memimpin hatinya sendiri dan juga memimpin masyarakatnya, sehingga dia bisa mengambil keputusan dengan adil dan juga bijak untuk selanjutnya. Nah, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki beragam agama dan ras serta suku. Karena itu kita harus saling bersikap adil terhadap agama maupun ras atau suku lain yang karena semua itu adalah cerminan dari keadilan yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu Pancasila bukan dibuat untuk menjadi lebih kuat atau mengalahkan hukum yang sudah dibuat oleh agama. Pancasila dibuat untuk membantu agama mencapai tujuannya menuju kehidupan masyarakat yang sejahtera. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bisa menjadi ilmu yang barokah dan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan semoga bisa menjadi amalan jariah bagi kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.